Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berjumpa di sini. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen nasional. Saya akan berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru semua. Apa itu asesmen nasional? Ya, ini latar belakang. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional UN sudah tidak lagi diberlakukan. Evaluasi ujian nasional mengenai butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Ini ya, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ini kriteria pembanding asesmen nasional dan ujian nasional. Tujuan pelaksanaan untuk asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait satuan pendidikan. Kalau ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian itu untuk asesmen penilaian untuk SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan, jenjang dasar dan menengah. Untuk ujian nasional SMP, SMA dan SMK, level siswanya kalau asesmen nasional kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Untuk ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa untuk asesmennya, siswa dipilih untuk secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Kalau ujian nasional itu semua siswa mengikuti UN. Model soal untuk asesmen pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan urean. Untuk ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat matematika SMA atau SMK. Sasaran penilaiannya untuk asesmen sasaran penilaian kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Untuk ujian nasionalnya penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian untuk asesmen nasional Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT. Untuk ujian nasional itu menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Manfaat asesmen nasional untuk potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Terus yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah.
Dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Ini kompetensi siswanya. Kompetensi siswa kecakapan hidup abad 21. Profil pelajar Pancasila ini terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Terus kecakapan hidup abad 21, yang pertama kecakapan belajar dan berinovasi, yang kedua kecakapan menggunakan teknologi informasi, yang ketiga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Ini petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional atau AKM, survei asesmen literasi membaca, memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi, asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, bernalar. Ini petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional yang berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan tergantung kemampuan siswa. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Peserta AKM itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara ini sampai di sini dulu. Ini materi yang dapat saya sampaikan mengenai AKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.